selama dia belum ada data primary ya atau data utama yang mendukung dia untuk naik pun diganti NFP-nya diundur ya bukan diganti. Ini juga bisa menciptakan manipulasi data ke market atau tingkat volatility yang semakin naik gitu teman-teman ya. Ini support struktur harga 3815 gitu. Berarti kalau dia untuk bullish. Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, kita akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold itu sendiri. Dan seperti biasa, ya di sini gua mau fokus bahas untuk kepemerintahan US ya, yang shutdown, sehingga nanti mungkin dampaknya apa sih ke gold ya. Dan nantinya ya gold itu bakal kemana sih potensinya, itu yang mau kita cek di dalam video ini teman-teman. Oke, for the first ya kita di sini lihat dulu ya di layar kalian itu udah ada mata uang atau CSM ya, currency strength meter atau kekuatan per mata uang ya di tiap negara. Dan kalau kita perhatikan posisi USD itu masih masuk ke dalam kategori yang cukup lemah ya, dimana ini dia cuma ada 3 bar ya teman-teman ya, 3 bar. Ini kalau kita perhatikan memang tidak lebih kuat dari GBP ya atau Euro sama AUD, tapi lebih kuat dari JPY ya, CHF dan juga CAD teman-teman. Dan di sini NZT itu dia memimpin ya dari kekuatan pairnya. Nah, ini USD memang selama dia belum ada data primary ya atau data utama yang mendukung dia untuk naik kembali, itu memang agak berat. Apalagi isu shutdown ini memang dikatakan shutdown yang cukup besar ya dan cukup masif ya dari beberapa tahun terakhir gitu teman-teman. Nah, lalu kalau kita perhatikan saya sontak langsung ngecek ya untuk news ya. Kemarin harusnya kan minggu ini ada news mengenai tenaga kerja gitu teman-teman. Nah, tenaga kerja ini kan terdiri dari JOLTS ya, JOLTS, ADP, terus ada lagi klaim pengangguran ya, kemudian ada lagi NFP ya gitu teman-teman. Terus ada NFP, ada tingkat pengangguran ya, dan rata-rata pendapatan per jam gitu. Nah, ini belum dirilis, tapi data hasil ya terakhir dari ADP di sini kalau kita lihat itu memang sebenarnya kurang bagus ya untuk gold. Untuk USD sorry ya, untuk USD-nya itu tergolong minus ya 32.000 teman-teman ya. Ini minus yang bukan main-main lagi gitu ya, yang kita udah tahu. Bahkan ini bisa menyebabkan data finalnya itu juga kurang bagus untuk USD. Ya, artinya memang ini potensi bagus juga untuk gold ke depannya gitu, untuk pada saat news release nanti gitu. Nah, kalau ADP jelek ya, JOLTS itu kan memang bagus ya. Pembukaan lapangan pekerja kemarin kita cek juga emang cukup bagus ya, ada kenaikan tipis banget, tapi dari ADP-nya tidak mampu menyerap ya lapangan pekerjaan tersebut. Artinya punya banyak lapangan pekerjaan tapi penyerapannya tidak efisien gitu teman-teman, bahkan sangat minus sekali gitu ya. Pemerintahannya lagi efisiensi ya, nah apalagi kabar dari warga negaranya, rakyatnya gitu kan, bahasanya kan begitu teman-teman. Nah, makanya dari NFP sendiri pun kalau dari gambaran dari ADP data yang kita punya itu udah pasti hasilnya saat ini jelek gitu. Cuma let's see nanti ya apakah pemerintah langkahnya itu bagaimana sehingga bisa menyelamatkan data NFP tersebut. Ya, itu tergantung dari kebijakan dari US lagi gitu teman-teman. Nah, kemudian dari manufacturing data juga sebenarnya kurang bagus untuk US ya. Ini agak lemah juga datanya. Lalu kalau saya perhatikan untuk yang saat ini ya, ini kalau kita lihat today itu tidak ada news ya, harusnya ini ada jobless claim ya. Ini saya jobless claim dan ini diganti Jumat pun diganti, NFP-nya diundur ya bukan diganti. Jadi cuma ada non manufacturing PMI sama ISM teman-teman untuk newsnya gitu. Jadi shutdown itu biasa selama 1 minggu ya. Terus after that dia baru mulai ada pengumpulan data lagi dan juga rekap data lagi gitu teman-teman. Oke, jadi saya harap udah kejawab ya pertanyaan dari kalian yang masuk ke DM, bang NFP kok nggak ada, hilang gitu ya. Nah, ini semoga video ini menjawab gitu.
Lalu kita cek lagi ya. Di sini kita mau pakai CPR ya. Dari CPR ya, kalau kita lihat memang posisinya itu dia masih ada di area CPR-nya gitu teman-teman. CPR-nya itu kisaran 3871 ya. Dan untuk R1-nya itu ada di 3889 gitu. Kemudian R2-nya itu ada di 3913, R3-nya itu ada di 3931 teman-teman. Jadi memang gold ini sebenarnya sentimennya itu masih bullish ya, apalagi ditambah dengan data tenaga kerja yang belum diris ya. Ini juga bisa menciptakan manipulasi data ke market atau tingkat volatility yang semakin naik gitu teman-teman ya. Lalu kalau kita perhatikan memang saat ini gold itu dia tertekan di area CPR gitu. Artinya di sini kalau berdasarkan dengan data CPR yang ada ya, gold itu dia butuh break di atas ya. Ini batas atas yaitu sekitaran 3874. Ya, 3874 ke atas atau 3875 lah ya. Ini dia ada potensi lanjut naik sampai 3890 gitu teman-teman. Sorry, ini suaranya agak serak ya gitu. Nah kemudian di atas 3890 ya, ini dia 3900 sebenarnya masih jadi target sih gitu kalau saya perhatikan ya. 3900 masih jadi target market saat ini ya, karena memang market juga masih lebih looking untuk ke arah safe haven seperti emas ya teman-teman. Lalu kalau kita perhatikan untuk 3913 ya, itu jadi posisi R2-nya dia, kemudian 3931 jadi R3-nya dia. Ya, jadi patokan kita untuk hari ini 3875 ya, di atas 3875 1 hours bisa break atau closing di atas 3875 itu gold potensi melanjutkan kenaikan ke 3890 ya, kemudian lanjut lagi ke 3900 sebagai targetnya. Kalau saya sih lihatnya masih clear dia target ke sana ya gitu. Sedangkan di bawahnya itu ada dari 3847 ya untuk S1, S2-nya itu 3829 dan S3 itu 3805 gitu teman-teman. Ini kalau kita lihat dari CPR level. Jadi di bawah 3875 lo orang masih bisa cari potensi sell ya, tapi di atas 3875 jangan cari potensi sell lagi. Harga market pasti ngincar 3890-an gitu. Karena udah di atas CPR gitu jatuhnya teman-teman. Nah, kemudian open interest data ya, dari open interest data ini kita sudah update juga teman-teman ya. Nah, open interest data 3865 3865 ya. 3865 ini dia masih cenderung untuk bullish ya. Di atas 3865 itu ada 3890 ya, 3885. Terus 3900 masih on point kalau kita perhatikan dari data yang ada gitu teman-teman. Ya, kemudian 3900 pun ada ya. Dia masih bisa nge-squeeze bahkan 3940, 3950. Ini pun sudah ada datanya gitu sebenarnya dari OI data ini sendiri gitu. Jadi memang targeting pasar 3890, 3900 itu on point ya, on target ya, di atas 3875 ya. Ini kan dia nge-squeeze ya di sini. Terus 3865 ke bawah ya, selama dia nggak ngebreak 3875 ini masih ada 3840 ya, 3845 dan 3825 gitu teman-teman ya. Jadi simple, dari OI data ini masih ada potensi ke 3900-an gitu. Terus ini kalau kita ngomong sentimen plus technical analysis ya gitu. Lalu lanjut ya, ini untuk laporan report premium udah terbit ya, kalian bisa langsung cek. Nah kemudian saya mau bahas itu mengenai AS ya, pemerintah ya. Jadi itu kan shutdown official 1 Oktober ya. Biro Statistik BLS ya, untuk data NFP udah pasti ditunda. Lalu shutdown bisa rilis tunda juga data CPI, klaim pengangguran mingguan sektor manufacturing dan juga konstruksi gitu teman-teman. Ya, jadi dampaknya USD kehilangan pegangan data, berisiko rapuh, volatilitas naik teman-teman ya. Lalu gold itu udah pasti biasanya masih bullish gitu. Itu yang perlu kalian hati-hati gitu. Ini saya udah buat juga penjelasan di Reels ya, jadi kalian tinggal cek aja gitu ya untuk short YouTube.
Nah, untuk kalian mau lihat laporan dari premium sama learning ya, cuplikannya bagaimana, ini kalian bisa akses kedua link ini gitu teman-teman ya. Lalu kita lanjut, kita mau cek di bagian technical ya, biar video nggak panjang. Jadi ini saya pakai yang 4 hours ya. Ini kalau kalian perhatikan ya, market itu dia masih potensi strukturnya bullish seperti ini. Oke, nah ini bullish. Nah ini dia bikin swing low baru gitu ya. Nah berarti kan ini ATH dia saat ini ya 3893 ATH dia. Berarti swing low dia itu di sini, lower height-nya dia gitu ya. Lower height-nya ke sini ya. Berarti ini jadi patokan support struktur harga. Nah ini support struktur harga di sini guys ya. Ini support struktur harga 3815 gitu. Berarti kalau dia untuk bullish ya rusak, struktur bullishnya rusak, dengan catatan dia belum bikin ATH baru ya, itu berarti support struktur harga masih tetap di 3815. Tapi kalau dia misalkan in case market bikin struktur ATH baru ya, maka struktur harganya itu nanti akan berpindah di sini gitu teman-teman. Nah 3855 gitu. Oke, jadi kita lihat dulu dia ngebuat ATH baru apa enggak. Tapi kalau misalkan dia tidak buat ATH baru, struktur harga support itu masih 3815 patokannya, berarti di bawah 3815 itu dia cenderung jadi bias ya gitu. Lalu bisa ngincar kembali ke level 3732 gitu. Tapi kalau dia buat new ATH baru, berarti targetnya itu bisa 3920 sampai 3940-an. Tuh, seperti yang kita lihat di open interest data gitu teman-teman ya. Jadi ini tergantung banget dari data nanti ya bagaimana, dan volatilitas market tuh bagaimana. Soalnya memang kalau kita lihat memang biasanya masih bullish ya. Support terdekat di 3855 3850 ya. Kemudian di bawah 3850 itu dia ada support di 3815 teman-teman. Ya ini kita main data 4 jam dulu gitu supaya lebih relevan dan juga lebih akurat ya di TF besar gitu, karena tingkat volatility market juga lagi naik gitu. Paling nanti kalian tinggal sesuaikan aja di TF-TF kecil lah gitu ya teman-teman ya gitu. Di atasnya ini ya, kalau di atasnya oke, ini ATH baru ya. Jadi itu dulu sih yang bisa sampaikan pada kalian ya, dampaknya apa. Dan selama data US ya dan USD itu masih melemah ya, dan data US itu belum muncul ya, gold memang masih potensi untuk biasanya bullish ya gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan ada data pendukung yang memang buat US itu membaik ya, nah itu bisa buat gold untuk reversal jadi downtrend kembali ya untuk TF kecilnya, atau terjadi koreksi untuk sementara waktu gitu teman-teman ya. Jadi mungkin itu dulu yang saya sampaikan ya. Thank you untuk kalian sudah nonton, and see you on the next video update. Jangan lupa di subscribe, like, dan share video ini kepada teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan berita-berita update lainnya mengenai technical analysis dan juga gold itu sendiri. Thank you.